Selamat datang di Desa Tawangsari, sebuah desa yang penuh dengan kehidupan, kebudayaan, dan potensi yang luar biasa. Terletak hanya 6 km dari alun-alun Temanggung. Desa Tawangsari merupakan bagian dari Kecamatan Tembarak dan berbatasan dengan desa-desa lainnya, seperti Boto Putih, Menggoro, Purwodadi, dan Kemeloko. Dengan luas wilayah 160 hektar, Desa Tawangsari terbagi menjadi permukiman, lahan sawah, lahan kering, dan area lainnya. Desa ini terdiri dari 7 dusun yang dihuni oleh lebih dari 2.500 jiwa. Saya Fathur Rohim, saya sebagai Kepala Desa Tawangsari, dan saya menjabat selama kurang lebih 3 tahun. Baru 3 tahun ya. Dan Desa Tawangsari ada 5 dusun. 1 dusun Genayan itu RW 1, RW 2 Gondangan 2, RW 3 Gondangan 3, RW 3 itu Gondangan 2. Terus RW 4 itu Malangan dan Usingan, RW 5 Jokopati dan Dalem. Jadi Desa Tawangsari itu ada 5 RW. Pencarian Desa Tawangsari mayoritas itu petani tembakau dan petani jagung, padi. Itu di Desa Tawangsari. Ya sebagian ada itu penanaman cabai, itu juga ada sebagian. Itu untuk pengrajin tembakau, itu yang banyak pengrajin di jalan gawe lembutan atau gawe sing ora lembutan itu tetap ada di Desa Tawangsari itu pengrajin tembakau. Desa Tawangsari memiliki berbagai fasilitas umum yang memadai. Infrastruktur jalan yang telah beraspal mempermudah mobilitas warga. Sarana pendidikan tersedia mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Hal ini dapat mendukung generasi muda dalam menimba ilmu di desa tersebut. Dalam bidang keagamaan, Desa Tawangsari memiliki 6 masjid dan 5 musola yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Setiap pekan, pengajian dan kajian Islam rutin dilaksanakan, sehingga dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan membangun karakter masyarakat yang religius. Saya Taufikur Rahman, di sini selaku pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Undangan Tawangsari Tembarak. Pondok pesantren ini sebetulnya sudah berdiri, dirintis oleh simbah kami, ya. Kemudian dilanjutkan oleh bapak kami, ya. Itu dari simbah itu masih berupa pengajian di desa, ya. Mungkin sekitar sekarang ya TPQ kalau dulu anak-anak baca Al-Quran. Kemudian mulai ada pesantrennya itu sejak bapak saya itu tahun 1974, dan sudah cukup lama ya. Kemudian ya terus berdiri sampai Sido atau wafat tahun 96 ya. Kemudian 96 itu ya kami bersama keluarga meneruskan itu, tapi memang kami ya dan keluarga itu kebanyakan kan punya pekerjaan, punya ya sampingan, kebanyakan sebagai pegawai gitu ya, sehingga ya kami harus bersama-sama ya, kami tidak bisa sendirian ya, karena memang banyak punya pekerjaan semua. Bahkan kami pekerjaan utama sebagai pegawai atau di pengadilan agama itu sebagai hakim, dan kami sudah ke sana kemari kemana-mana, sehingga kadang-kadang memang agak menterlantarkan pondok ini, tapi ya alhamdulillah bisa diteruskan atau dicukupi oleh keluarga kami atau saudara kami. Di samping itu dibantu oleh para siswa atau santri yang sudah senior gitu ya.
Ya, memang di sini ini mungkin ya bukan mungkin, memang 100% Islam Muslim gitu ya, 100% itu kan. Dan itu pertama memang ya dari dulu mungkin ya sudah Islam, tapi Islamnya ya masih Islam seperti itu. Kemudian memang pertama itu dari simbah kami ya, simbah Kiai Abu Mansur itu aslinya dari Paraan gitu ya. Dari Paraan, kemudian memang di sini itu yang mengembangkan, artinya yang berubah secara apa ya, agama secara disiplin yang yang memang sesuai tuntunannya begitu. Kalau dulunya barangkali ya Islam gitu, tapi masih sekedar apalah Islamnya Islam apalah, asal Islam gitu aja gitu ya. Kemudian mulai dari simbah kami itu memang di sini diminta untuk ditempatkan di sini untuk mengajarkan ilmu agama, terutama Al-Quran dan istilahnya ya hukum-hukum yang dasar ya, pasolatan, kemudian belajar wudhu dan sebagainya itu ya, yang dasar-dasar itu gitu. Memang itu mulai ada simbah saya itu di sini, kemudian dan seterusnya dilanjutkan kepada ya bapak saya atau putranya simbah Mangun ya, bapak saya itu Bapak Kiai Muhammad Rafi'i ya. Kemudian selain itu ya memang ada yang lain, karena selain itu kan banyak generasi keduanya itu banyak yang sudah menyantri atau nyantri mondok gitu, sepulangnya ya bersama-sama gitu. Tapi yang pertama mula memang yang mengajar Islam itu secara sesuai tuntunan memang simbah kami yang didatangkan dari Paraan gitu. The majority of the population in Tawangsari village earn their living as farmers. The fertile agricultural land produces various commodities such as rice, corn, and vegetables. In addition, some residents are also engaged in train and livestock farming. UMKM in this village have been rapidly developing, ranging from the production of traditional bakpia, soy milk production, and Ki Ageng Jokopati religious tourism. The creativity and innovation of the community continue to grow, driving Tawangsari village toward economic independence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikul Hakim sebagai Sekretaris Desa Tawangsari, Kecamatan Tembara, Kabupaten Temanggung. Yang mana pada saat ini kami bersama dengan teman-teman KKN dari Unsik Wonosobo akan memberikan sedikit keterangan mengenai potensi yang ada di Desa Tawangsari. Memang Desa Tawangsari ini profesinya ini hampir 70% ini adalah di pertanian. Namun ketika di pertanian ini pendapatannya tidak bisa tentu atau maksimal. Maka dari itu, dari beberapa warga dan masyarakat ini banyak di situ untuk mencari terobosan-terobosan tertentu berkaitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setelah dari beberapa yang ada, ini dari kreativitas masing-masing masyarakat ini memiliki ide-ide tertentu untuk mengembangkan suatu usaha yang sifatnya home industry yang dilaksanakan oleh di situ dari keluarga-keluarga kecil-kecil itu. Banyak yang dikembangkan, hampir di masing-masing dusun itu ada. Namun yang lebih menonjol di situ ada beberapa produksi ceriping, kemudian ada rengginan, kemudian ada susu kedelai, terus ada abon ayam, kemudian ada pembuatan roti. Dari hasil kerajinan juga ada pembuatan mainan dan yang lain-lainnya. Nah, berkaitan dengan itu banyak yang sudah di angka di situ yang sudah mencapai produksi yang maksimal. Salah satu contohnya itu adalah produksi pembuatan roti. Itu hampir setiap hari pembuatan roti itu dilaksanakan. Dan untuk pemasarannya ini adalah
dititipkan di beberapa warung-warung yang ada di sekitar. Nah, ini masih bisa memungkinkan target pasarnya itu lebih luas lagi dengan nanti dari kami yang ada di desa ini tetap mendukung, mensupport, kemudian mengembangkan agar supaya nanti usaha-usaha dari pelaku UMKM yang ada di Desa Tawangsari ini bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi. Dan intinya endingnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Urip sosial ugi kebudayaan ing Desa Tawangsari banget urip. Warga rutin ngandani rembug desa, pengajian mingguan, ugi macem-macem perayaan dina gedhe. Desa Tawangsari nduweni sejarah dawa sing diwarisake saka generasi menyang generasi. Kanggo luwih cetha, ayo kita ngrungokake cerita saka sesepuh desa. Halo, nama Bapak Nasifin Ahmad Surosetiko. Dene mriki kula sebagai anak di desa, sebagai ketua RT di desa. Kalau lembaga desa, kalau di lingkungan itu saya ya banyak sekali yang saya tempuh itu. Memang ada di takmir masjid, di pondok. Nah, urusan kebudayaan saya sebagai ketua Desa Tawangsari seni budaya. Yang ada di Desa Tawangsari itu dulu adanya seni, itu ada muakak, ya muakak itu dari seni Islami. Kemudian itu ada selawat Jawa, namanya Maulud Jawa. Itu seninya orang tua. Kemudian ada Maulud Kadaro, itu juga orang-orang tua yang berkecimpung di situ. Kalau Kadaro itu itu anak hitam. Ya, dan kemudian untuk kebudayaan itu setiap bulan Maulud itu ditampilkan, baik Maulud Jawa atau Maulud Kadaro. Kemudian ada seni Pido Siswa, itu artinya kubro. Seni kubro. Seni kubro itu di Desa Tawangsari berdiri pada tahun 63. 63 itu untuk mengeringrut pemuda yang ada di Desa Gunawan ini. Karena dulu itu dari anak-anak itu untuk belajar agama, mengaji itu males. Ya, kurang lebih itu 80% yang ikut ngaji, belum ada. Nah, kemudian diadakan seni kubro itu banyak sekali yang minat mengikuti, ya, kemudian di situ ditekan yang tidak mengikuti pendidikan agama Islam atau mengaji nggak boleh ikut, sehingga itu bisa naik ke 90%. Kajus in minal ihtimami bita'limid dinil komats Muassasatul Fatihati bitauzi'il masahifi al-waqfiyah ala marakibi ta'limil Qur'an fi qaryati Tawangsari wa hada juz'un minal juhudil mabdulati libina'il jilin Qur'aniyyin yuhibbul ilma wal ibadah. Terima kasih kepada Yayasan Al-Fatihah. Pembagian Al-Qur'annya semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Narju antakuna hadhil masahifun nuron wa huda liha ulail atfal tu'inuhum ala fahmi kitabillah wa tatbiqi ta'alimil islami fi hayatihim al-yaumiyah. Desa Tawangsari, desa yang maju dengan budaya yang tetap lestari. Bersama, kita akan terus membangun masa depan yang lebih baik.